Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Rizky Kurniawan dengan NIM 200304101 dari kelas Reg B Manajemen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit dari pelajaran mata kuliah Manajemen Teknologi untuk melengkapi nilai UAS saya. Baik, sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, fungsi dari sistem telekomunikasi adalah untuk mengirim dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan telekomunikasi bisa berjalan bila memiliki hardware atau software yang sesuai atau cocok satu sama lain, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya ialah penjelasan dari intranet, extranet, dan intranet. Yang pertama, internet. Internet ialah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Dan extranet sendiri merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Sistem informasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Mempunyai sasaran sistem, 2. Mempunyai masukan dan input, 3. Mempunyai pengolah atau pemrosesan data, 4. Mempunyai keluaran dan output, 5. Mempunyai interface, 6. Mempunyai boundary, 7. Mempunyai environment, 8. Mempunyai komponen. Masuk ke pengertian dari e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik. E-commerce memiliki beberapa jenis. Yang pertama, e-commerce business to business atau B2B. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Selanjutnya, e-commerce business to consumer atau B2C. Yang ketiga, e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Yang keempat, konsumen to business atau C2B. Yang terakhir, media atau aplikasi e-commerce. E-commerce memiliki manfaat dapat menghemat waktu. Menjual produk di toko fisik mengharuskan pemilik usaha mengurus mulai dari menjaga toko, mengadakan sistem pengamanan khusus, hingga menjaga kebersihan tempat usaha. Ini tentunya menguras waktu. Sementara waktu Anda untuk fokus mengembangkan bisnis melalui e-commerce dengan memiliki situs toko online, Anda bisa menghemat waktu. Di samping itu, toko bisa tetap buka 24 jam dan konsumen bisa bertransaksi kapan saja. Yang kedua, tidak memerlukan modal yang besar. Manfaat e-commerce lainnya yaitu tidak memerlukan modal yang besar. Hanya dengan perangkat gadget serta koneksi internet, Anda tetap dapat melayani konsumen secara online. Fleksibilitas menjalankan bisnis. Penjualan elektronik memungkinkan pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara fleksibel. Fleksibilitas ini berkaitan dengan kegiatan bisnis bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja. Ada juga manfaat e-commerce yaitu fleksibilitasnya yaitu meliputi dua hal penting di dalam kegiatan bisnis, yaitu pemasaran dan pengiriman. Fleksibilitas pemasaran untuk mendapatkan penjualan yang tinggi. Pelaku usaha harus melaksanakan pemasaran dengan strategi terstruktur. E-commerce memudahkan Anda dalam memasarkan produk dengan memanfaatkan berbagai platform online seperti media sosial, ADS, dan lainnya. Selanjutnya, fleksibilitas pengiriman. Konsumen yang membeli produk Anda melalui e-commerce akan mendapatkan barang pesanannya melalui pengiriman dengan jasa ekspedisi atau logistik dengan pengiriman yang lebih lancar. Selanjutnya, mempermudah proses ekspansi bisnis.
Yang terakhir, kemudahan pembayaran dan catatan transaksi. Kekurangan dari e-commerce yaitu yang pertama batasan teknis, yang kedua batasan non teknis, permasalahan legal yang tidak terpecahkan, dan kurangnya peraturan pemerintah dan standar industri nasional maupun internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Jenis-jenis supply chain management atau manajemen rantai pasok. Yang pertama, upstream supply chain, yang kedua internal supply chain, yang ketiga downstream supply chain, yang keempat perusahaan konvensional, dan yang terakhir perusahaan e-commerce. Permasalahan dalam supply chain management. Yang pertama, mengendalikan keterbatasan bahan baku. Yang kedua, kenaikan ongkos kirim dan harga kargo. Yang ketiga, kesulitan forecasting. Yang keempat, kemacetan pengiriman. Yang kelima, digitalisasi pada supply chain. Yang keenam, menjaga likuiditas. Yang ketujuh, prediksi kondisi mendatang. Yang kedelapan, mengendalikan keterbatasan bahan baku. Dan materi yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI. Didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu, dan merek serta telah disahkan oleh ITB. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Sementara kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta pada 1912. Lalu terdapat juga manfaat lain dari penerapan HKI. Sebagai perlindungan hukum pencipta, juga terdapat hak cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunya perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Tadi kenapa? Lah.